kata kilaf lah ya. Kalau tidak sengaja itu berarti tidak sengaja, bukan diniatkan, karena dalilnya adalah innama a'malu biniat. Amalan itu ukurannya bisa dikatakan benar dan salah karena niatnya. Ada orang dia bersedekah 1 miliar, dia bagi-bagikan uangnya 1 miliar. Apakah bisa dikatakan perbuatan baik? Perbuatannya terlihat baik tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena niatnya untuk supaya dianggap hebat, ria dia. Makanya perbuatan itu tidak benar, tapi terlihat baik tapi tidak benar. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Jadi dalam Islam itu ukurannya itu bukan amalannya, tapi amalan yang diikat dengan niat. Diniatkan dulu memang itu untuk Allah, karena mematuhi perintah Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apa yang masih belum Anda pahami dari situ? Nah, untuk mendapatkan pahala ya, saya menyebutnya pahala saja ya. Untuk mendapatkan pahala ini banyak cara nggak di Islam ini? Beramal soleh. Beramal soleh. Iya, amal itu kan perbuatan. Soleh itu kan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Apa? Mengikuti perintah Allah. Contoh, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kata Allah, perintah Allah. Laksanakan sholat, berzakat. Berarti kalau kita sholat, itu perbuatan soleh. Kita berzakat, itu perbuatan soleh. Lalu apa? Ikutilah Rasulmu. Ketika Rasulullah menganjurkan, lebih baik tidur itu miring kanan. Itu anjuran, bukan kewajiban, tapi sunnah. Maka amal soleh itu melakukan setiap yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Itu perbuatan soleh. Contohnya, kalau apa yang dilakukan Nabi itu tadi kita lakukan dapat pahala gitu ya. Apa yang diajarkan Nabi untuk umatnya untuk dilakukan, bukan yang dilakukan Nabi semua, karena Nabi, kami bukan Nabi, tidak mungkin kami mampu melakukan semua Nabi. Nanti kalau kami mengikuti semua Nabi, nanti bagaimana kami mau menjadi Nabi? Kan nggak mungkin. Nabi dia tidak diharamkan makan zakat, diharamkan makan sedekah. Jadi kalau kami ikuti Nabi, bukan mengikuti untuk jadi Nabi, tapi mengikuti apa yang diajarkan Nabi untuk jadi umatnya. Jadi Nabi itu mengajarkan, untuk umatku begini aturannya. Karena apa yang untuk Nabi dengan umatnya berbeda. Ada privilege kalau untuk Nabi. Jangan dimaknai bahwa kami harus totally seperti Nabi. Nggak bisa. Kenapa dia Nabi? Kami bukan Nabi. Karena dia bisa berlaku adil. Dia bisa bersikap rendah hati. Kami tidak. Maka mengikuti ajaran untuk umatnya Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Nabi kami. Nabi kami yang mengajarkan. Apa yang untuk kami itu diajarkan dari Nabi kami, begitu. Silakan. Anda di sini bertanya saja. Kecuali Anda bisa membantah saya dengan menggunakan antitesis, silakan bantah. Tapi kalau Anda awam, Anda bertanya saja. Saya tidak akan bertanya balik tentang keimanan Anda. Saya hanya mau ditanya tentang agama saya. Ya sudah, itu aja. Maksud saya kan seperti yang tadi kan saya mau lihat bagaimana di Islam gitu kan. Kalau di saya kan ya kebanyakan kan sudah tahu ya. Uni Rifa pasti sudah tahu. Kepastian untuk keselamatan saya itu lewat karya salib itu. Tidak ada kepastian. Saya nggak pernah baca ayat kepastian masuk surga di karya salib itu. Itu doktrin, Pak. Sorry ya, maaf ya. Saya tidak mau orang-orang yang masuk ke koma saya ini ketika membuat sebuah klaim, statement, itu dibiarkan begitu saja. Tadi Anda bilang, kepastian itu karya salib itu doktrin, Pak. Bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kepastian surga itu karena salib. Namanya Uni Rifa enggak, bukan bro. Ini bukan bebas narasi. Enggak, gini bro ya. Saya ini kan seorang pendiskusi dan seorang yang belajar untuk mengajar. Nah, jadi ketika ada orang yang bicara di depan saya itu, kalau dia mengklaim, klaimnya itu sesuai dengan sisi ajaran agamanya, saya akan diam. Tapi ketika yang dia bawa itu bukanlah ajaran kitabnya, bukan ajaran Tuhannya, tapi ajarannya sendiri, saya harus sampaikan. Klaim bahwa kepastian surga karena salib itu doktrin. Maksudnya gimana? Bagaimana logikanya, Bu Uni Rifa yang saya sayangi? Bagaimana saya bisa percaya bahwasanya ibu itu bisa menjelaskan Alkitab sementara ibu itu tidak percaya tentang Yesus? Kalau seandainya Anda, logikanya di mana? Logikanya di mana? Ketika kita bicara ilmu tentang kekristenan, apakah wajib dikatakan benar itu haruslah orang Kristen? Dikatakan benar tentang Kristen itu pasti Kristen. Ahli Taurat sama orang Farisi saja itu menolaknya Mesias ketika itu, ada orang yang belajar, hikmat.
Bentar. Nah, bagaimana saya bisa percaya Kalau dengan kalau omongan masalah Ibu hikmat, sini Ibu jangan Rifa? bawa hikmat, Pak. Ya itu urusan Anda. Saya nggak bikin Anda percaya. Yang saya bicarakan ini ada Ya pembuktiannya. itu ahli Taurat sama Bro, orang Farisi bro, berhadapan dengan Yesus, jangan mereka bawa-bawa menolak orang karena ahli mereka Taurat, tidak gak ada memiliki urusan. hikmat. Bro, dengar bro ya. Saya di Maksud saya sini tidak. begini loh, Sebentar, bro enggak, tunggu. sis. Saya bukan orang yang. Bagaimana saya bisa percaya dengan Saya tidak Uni suruh Anda Rifa? percaya. Saya suruh Anda Nah, membuktikan itu. omongan saya. Anda tidak saya suruh percaya karena di sini bukan masalah percaya Iya. atau tidak percaya, tapi di sini adalah benar dan salah. Benar itu adalah statement yang terbukti menggunakan dalil-dalil dan menggunakan rasio. Benar adalah statement yang konsisten, koheren, dan koresponden. Salah tidak konsisten, tidak terbukti, bertentangan dengan realitas. Itu salah. Saya bicara di sini bukan percaya atau tidak percaya. Di sini saya bicara benar dan salah. Ketika saya bilang bahwa yang Anda bilang keselamatan itu melalui karya salib adalah doktrin, itu bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan tidak ada satupun dalam kitab Anda Yesus mengajarkan Anda pasti masuk surga kalau percaya dia mati di salib. Nggak ada. Kalau Anda tidak percaya, silahkan buktikan. Cari di dalam semua kitab Anda, mulai dari Bapak Kejadian dan mengaruniakan Wahyu. anaknya yang tunggal bagi barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Anda Ada akan tidak di percaya situ ditulis, barang siapa aku mengaruniakan anakku yang tunggal, dan barang siapa yang percaya dia mati di salib maka masuk surga. Ada nggak begitu tulisannya? Nggak ada. Saya tahu ayat itu. Saya hafal ayat itu. Nanti bagaimana Loh. Allah itu firman? Karena kan Ibu Rita belum ini sampai ke kenapa? situ. Kenapa begitu orang loh. krit loh? Kalau saya ini bicara bukan pakai Belum dogma. sampai Bu Rifa. Itu kan Anda yang bilang. Kita bicara pakai kaidah ilmiah. Yesus berkata, Bapa, dalam kitab Anda dikatakan, begitu besar kasih Bapa sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi karunia, bukan untuk jadi tumbal. Anaknya diutus bukan untuk dijadikan, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan untuk jadi tumbal. Lalu Anda bilang, Anda tadi bicara bahwa keselamatan itu karena kalian Iya, nanti kita berbicara ranah Itu doktrin. pengertian anak. Bu Rifa itu pengertian anak Saya itu bagaimana Bu Rifa? Oh, kita pakai ayatnya aja ya nih. Nih, kita bicara nih. Ya, coba kita sepaham dulu. Bapak dan anak itu pengertian Bu Rifa bagaimana? Bentar Apakah kita bawa Bapak dalilnya dulu, memiliki Pak. istri, begitu? Pak, tidak etis Ya, kalau kita silakan. bicara ayat, tapi kita tidak baca ayatnya dulu secara komplit. Silakan, Ibu Rifa, silakan. Nanti kalau kita baca kan maksudnya jangan mengartikan anak itu seperti Loh, kita. saya di lagi dunia nggak bahas ini, anak ada dan bapak, nenek dan ada kakek. anak. Yohanes, Pak, kita bahas, Pak. Anda tahu nggak standing point Anda tadi membawa ayat Yohanes 3:16? Karena Anda berkata kepastian surga di Kristen karena karya salib. Anda bawa Yohanes 3:16 ini, nggak ada kaitannya dengan penyalipan. Anda baca ini, mana kaitannya dengan penyalipan, mana nih. Nih, di sini dikatakan bahwa Yohanes pasal 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini secara kaidah bahasa Indonesia tidak ada kaitannya percaya dia mati di salib, tapi percaya setiap apa yang diucapkan dia. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak kepada Yesus? Lah itu nanti kita merujuk ke perjanjian lama bagaimana Mesias itu sudah dibuatkan, Bu Rifa. Kalau Anda tidak mampu membela iman doktrin penyalipan Bukan, Bu menggunakan Rifa, Yohanes di situ kan 3:16, dua poinnya. jangan bawa ayat ini. Di Kalau situ Anda poinnya tadi dua, Bu ujung-ujung Rifa. sebentar dulu, bro, Barang saya ini siapa bukan yang percaya, bro, saya percaya, saya ini Bu bukan Rifa orang tidak. Kristen yang Kan bisa gitu. Anda bodoh-bodohi. Berarti saya Itu mendapatkan hidup doktrin. yang kekal. Loh, Anda percaya kepada Yesus Loh, rupanya? itu kan ada dua tadi poinnya. Apa Barang poinnya di siapa sini? yang percaya? Ya, Barang siapa yang percaya kan? Saya yang Anda percaya, Bu Rifa Anda tidak percaya. Nggak, saya buktikan dulu. Anda Percaya percaya? dong, sayang. Oke. Ketika Yesus berkata, kehidupan yang kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Pertanyaan saya, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Nah itu nanti kita berbicara tentang keilahian. Nah, itu nanti kita bicara tentang keilahian. Tapi saya Panjang, percaya Bu kepada Rifa. Yesus. Ketika Nggak Yesus bisa. Oh, itu berkata, yang saya paragraf tadi ya? percaya. Tapi ketika ini saya nyem-nyemnya. Hipokrit Anda, bro. Saya ini lebih bisa membuktikan saya yang percaya kepada Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, Ya, amin, Shema kalau Bu Rifa Israel. percaya.
Oh jelas, saya bisa membuktikan. Lanjut, Lebih banyak lanjut yang ayat itu tadi. yang disampaikan Lanjut oleh yang tadi. Yesus. Shema Bentar dulu, Israel saya tadi, jangan lanjut. ganggu dulu. Silakan. Jangan Oke, dipotong. oke. Saya bisa membuktikan kalau ada 100 perkataan Yesus, saya bisa buktikan mungkin saya 80% mengikuti dan Anda 0,00% mengikuti. Saya bisa buktikan itu. Contoh, ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang kau utus. Ada umat Islam yang menganggap Yesus itu adalah Allah. Tidak, tapi sebagai utusan. Clear, kami mengikuti perkataan Yesus. Lagi-lagi Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Echad artinya satu-satunya, Esa. Nah, siapa yang mengatakan Tuhan itu Esa? Islam. Kalian Tritunggal. Di mana Yesus ajarkan Tritunggal? Oh, ayatnya di situ ketika Yesus berkata, jadikanlah semua baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu loh doktrin. Doktrin adalah percaya kepada pengajaran tanpa pembuktian, itu doktrin. Saya bicara tentang tekstual pernyataan Yesus. Ketika Yesus berkata, dalam Matius pasal 7 nomor 15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Di mana Allah Bapa perintahkan Anda menyembah Yesus, sehingga Anda layak masuk surga. Coba, Nah, itu ada kita tidak? berbicara keilahian tadi, Bu Kita berbicara Rifat. keilahian, kebagaimanaan ilahi. Bahasa-bahasa yang Anda bawa tidak terdapat di kamus Firman KBBI. itu adalah Allah, Bu Uni Rifa Kata, percaya ya, itu. firman itu adalah Allah, kata siapa? Jadi gini Bu Rifa bahkan Jangan mengartikan jadi Yesus begini itu dulu. diciptakan, Kontenable ya kan? banget jawabannya. Saya bertanya, Yesus firman tidak itu adalah Allah, diciptakan. kata Yesus siapa? itu kekekalan, Bu Rifa. Yang saya, oke, Yesus kekal. Ya kekekalan sebelum Ya, Abraham yang ada, aku mati sudah 3 hari ada. itu siapa? Mati 3 hari. Rohnya itu memporak-porandakan neraka, dipijak-pijaknya. Yang saya tanya itu bukan kepala roh. Yang iblis, saya Bu Rifa. tanya, yang mati 3 hari siapa? Lo berbicara kedagingan di situ Bu Rifa, tetapi rohnya tidak Dagingnya mati. Yesus itu Tuhan bukan? Loh, kalau kita berbicara tentang bagaimana Yesus itu, ya kita bicarakan tentang Kebagaimanaan Tuhan. ilahi ini adalah bahasa yang tidak ada di KBBI, tapi hanya ada di Kamus Rohani Umat Kristen, teman-teman. Ya, Kalian namanya cari di berbicara KBBI, keilahian. tidak ada KBBI mengatakan kebagaimanaan ilahi. Itu kata-kata yang dibuat-buat oleh orang Kristen. Saya tanya sekali Karena lagi, Bu Rifa tidak memiliki daging hikmat, Yesus Bu itu Rifa. Tuhan? Ya karena saya nggak mengerti, makanya saya bertanya. Kalau saya ngerti, ngapain saya bertanya? Ya itu makanya saya Saya kasih tanya tahu. kepada Anda, mana mungkin saya ngerti doktrin Anda? Saya ngerti perkataan Yesus, doktrin Anda saya nggak ngerti. Yang saya tanya itu adalah, yang mati di tiang salib itu Yesus bukan? Iya, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Berbicara tentang kedagingannya saja yang mati. Makanya waktu dia Kedagingan bangkit, ini dia dalam menjumpai KBBI muridnya, kan? artinya apa? Coba, kedagingan Dia ini dalam mendatangi KBBI muridnya, artinya apa? menjumpainya dengan tubuh kemuliaan. Ya, arti kedagingan itu apa? Lah Ibu Rifa, artikan kedagingan apa? Kedagingan kan banyak Setahu bisa saya merujuk, kan? daging adalah salah satu alat yang ada di tubuh manusia yang melapisi tulang, kemudian dilapisi kulit. Dan kemudian kalau daging yang sering saya temui itu daging sapi, daging ayam, yaitu makanan yang bisa dimakan manusia. Nah, saya tanya, Iya. kedagingan itu artinya apa? Loh, kalau kedagingan yang kami artikan Yesus itu kami melakukannya lewat perjamuan kudus. Itu perjamuan Yaudah, kudus Bu Rifa coba kenal tunjukkan kamus mana itu yang mengatakan kedagingan begitu. Dapat dari mana itu pengetahuan begitu? Yang ngajarin siapa itu? lah, kami mengingat kematian tubuhnya itu lewat perjamuan kudus. Dan Enggak. itu ucapan Yang Yesus untuk mengajarkan mengingatnya. kata-kata kedagingan Untuk ini siapa mengingatkan orangnya? Pertama sekali yang mengeluarkan kata-kata kedagingan ini tuh siapa, bro? Loh, banyak itu ayatnya tertulis di Siapa? Alkitab Bu Rifa. Yang mana? Coba kedagingan, ayo kita bahas yuk. Kedagingan. Coba KBBI kedagingan apa ya? Aduh, ini kamus konten aja ini guys. Kedagingan. Pencarian Jadi KBBI. itulah dia. Yang ada itulah dia, Bu Rifa. Jadi kan kedagingan. tadi kan saya balik lah ke Bentar, awal. bentar, Ibu bentar, Rifa bentar. bagaimana menceritakan isi Saya Alkitab lagi- kalau Ibu Rifa nggak percaya. Saya ini bukan Kristen. Ngapain saya harus Ya ikut doktrin itu, kalian? bagaimana Ibu Rifa mau Kedagingan mengajarkan isi adalah- Alkitab? Oh, ini nih teman-teman nih. Nih, kedagingan teman-teman ya. Kelilipan ada, kedagingan ada teman-teman ya. Kedagingan adalah istilah yang menggambarkan kualitas atau karakteristik yang berkaitan dengan tubuh fisik. Nah, pertanyaan saya, apa kaitannya dengan pernyataan Anda bahwa bicara
tentang kedagingan itu apa maksudnya coba? Kaitannya dengan pertanyaan saya yang mati di tiang salib itu Yesus atau bukan, itu apa kaitannya dengan kedagingan ini? Loh, saya mempercayai bahwasanya itu Yesus Tuhan. Nanti kita kalau berbicara berarti, karena pengertian ya, Tuhan nanti enggak, lagi. Bro, ketika Anda bilang Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu hal yang tidak perlu saya bantah karena saya tahu seluruh umat Kristen kecuali Unitarian dan orang-orang saksi Yehova, saya tahu kalian mengimani dia sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah mati kan? Yang mati dan rohnya tidak akan pernah mati. Di Petrus diceritakan bagaimana roh manusia itu mati nggak? Roh manusia bisa mati. Neraka. Roh manusia bisa mati. Loh, itu akan ada di penghakimannya, Bu Rifa. Makanya kami nggak, yang saya tanya roh manusia bukan kehidupan kekal. Bro, yang saya tanya itu roh manusia ini bisa mati nggak? Mati dalam kekekalan. Saya tanya roh manusia bisa mati nggak? Bagaimana berbicara roh bisa mati, Bu Rifa? Nah, matinya dalam kekekalan. Lah apa bedanya ketika Anda dikatakan mati, ketika Anda mati, Otniel mati. Nggak ada ceritanya yang mati kedagingannya, rohnya nggak mati. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu yang mati adalah si Yesusnya. Karena yang disebut dengan Yesus adalah manusia laki-laki yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang kemudian bisa bermukjizat yang digelari sebagai rabi. Itu namanya Yesus, karakteristik Yesus begitu. Yang saya tanya, yang mati di tiang salib itu Tuhan Anda atau bukan? Ya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Dosa saya tanya, Rifa, Tuhan itu kekal kalau Bu nggak? Rifa percaya. Enggak, saya nggak pernah diajarkan tidak bertanggung jawab dalam agama ya, saya. Tuhan Saya Yesus tanya, itu kekekalan, Bu Rifa. Kan Yesus sendiri yang berkata sebelum definisi Abraham kekal ada, apa? sudah ada. Definisi kekal apa? Definisi kekal. Ya kekal. Ya Masa apa kita tahu definisinya? pengertian kekal? Saya tahu, karena orang Kristen yang nggak tahu. Setahu saya definisi kekal nggak pernah mati. Tapi menurut Anda, kekal itu pernah mati, kan Anda geblek gitu. Lah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana kita berbicara tentang tubuh? Lah, Tuhan Tentang Anda bertubuh daging. nggak? Tuhan Anda bertubuh nggak? Loh, kan kita ini akan berbicara tentang roh, keilahian. Makanya jangan Yesus lari-lari. itu roh. Yesus itu roh atau tubuh manusia? Loh, nanti kalau kita berbicara tentang hakikatnya, Apa ini kalau kita berbicara? Kalau kita berbicara dari tadi, yang saya bicarakan dari tadi Yesus. Ada nggak Yesus pernah jadi roh? Apa ini, Bang? Kita berbicara yang apa saya ini bicarakan tentang bagaimana tentang pengajarannya Yesus. ataupun kehidupan di dunia Pertanyaan ini atau saya, bagaimana? Yesus ini roh atau tubuh manusia? Pengertian dasarnya kita sepaham nggak bahwasanya Saya firman itu tanya, adalah Allah. Yesus itu roh atau orang, Bang? Makanya di perjanjian lama itu, Bu Rifa, itu kan cerita ehad ya, bukan cerita satu. Yang Arti saya ehad tanya esa apa? itu satu-satunya. Berbicara tentang pertanyaan saya adalah berbicara gini, Bu tentang Rifa. pertanyaan bahwa Yesus itu Oke, roh atau biar daging. saya jelasin. Berbicara Boleh tentang saya jelasin pertanyaan sedikit? saya, berbicara tentang apa yang ada. Yang saya tanya, ulangi pertanyaan Boleh saya, saya baru jelaskan. jelasin sedikit? Boleh, tapi Oke. pertanyaan saya apa? Iya, biar nanti Bu Rifa nyambung gitu loh. Nanti kalau Yang pengertian saya dari perjanjian lama itu si tanyakan apa, bro? ehad dan esa itu. Saya tidak itu bahas bercerita tentang ehad. satu-satunya, Saya tidak ada yang menyerupai dengan dia. tentang ehad. Saya bertanya, Yesus ini orang atau bukan? Ya jelas dia itu manusia dan jelas dia itu Tuhan. Ya udah, kalau gitu kita sedang membicarakan siapa? Jangan bilang roh lagi loh. Berarti kita membicarakan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda. Yesus ini pernah mati nggak? Lah itu di kayu salib. Ya udah, berarti Anda adalah orang yang sedang membolak-balikkan akal Anda dan merubah KBBI mengatakan kekal artinya pernah mati. Makanya saya bilang Anda ODGJ. Lah kan Bang. kita berbicara tentang kedagingan kan. Makanya roh itu tidak pernah mati, Bu Rifa. Itu kan Tuhan gitu loh. Saya Di bicara Petrus tentang, diceritakan saya bahwasanya tidak dia sedang berbicara memporak-porandakan. tentang anatomi tubuh di mana ada perbedaan antara roh dan daging dan tulang. Saya bicara tentang Yesus. Iya kan habis Nah, disalib Yesus kan itu mayatnya apa? itu dibawa kan dikubur Yang saya kan. tanya, Yesus itu entitasnya apa? Yesus entitasnya apa maksudnya? Pengertian apa ini? Anda ngerti entitas? Entitinya apa dia? Orang, Tuhan, roh, hantu, batu, ayam, bebek, lele, atau jempol kaki? Begitulah pemikiran ahli Taurat sama orang Farisi.
bahwasanya dia saya itu nggak tanya percaya dia itu Mesias. saya tanya, menurut Anda, Yesus ini masuk dalam klasifikasi A, ayam unggas-unggasan, B, Lah kan saya bilang siluman, ahli C, Taurat orang, juga. D, Yesus menganggap kulkas. dirinya itu Saya anak tanya Allah. entitas, saya tanya entitas. Apakah menurut Anda, saya nggak tanya Sama bagaimana pemikiran Bu Rifa ini dengan ahli Taurat loh, itu sama. saya lagi nggak nanya bagaimana pendapat ahli Taurat, saya lagi tanya pendapat Anda, Otniel. Ya Saya sama tanya. pemikiran Bu Rifa ini dengan orang ahli Taurat itu. Kenapa gitu malah loh. tidak menjawab? Ini namanya logical fallacy. Dia tidak menjawab tapi malah ad hominem. Saya belum memikirkan apa-apa tentang Yesus. Saya justru mengikuti apa yang dia katakan tentang dirinya. Dia anak manusia, saya percaya. Dia utusan Tuhan, saya percaya. Dia kurios, saya percaya. Dia bukan Allah, karena memang tidak ada dia mengatakan saya adalah Allah. Nah, yang saya tanya itu, menurut Anda, Yesus itu masuk dalam klasifikasi apa? A, unggas-unggasan, B, ayam-ayaman, C, terong-terongan, B, orang. Yesus itu Tuhan Bu Rifa. Nah, oke. Tuhan Nah, yang dia. mati di tiang salib itu Yesus bukan? Ya Yesus. Nah, Cerita tentang ketika Anda kedagingan, dengar, tapi rohnya tidak akan dengar pernah ya. mati. Ketika Anda bilang Yesus adalah Tuhan, maka yang mati adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, yang mati adalah Yesus. Itu konsekuensi logik. Saya lagi nggak bicara yang mati apanya, Logiknya kedagingannya. manusia dengan logiknya Tuhan kan beda Bu Dari Rifa. mana Anda tahu logik Tuhan? Kita nggak. Lah itu dia kan bagaimana tentang pengajarannya di bumi ini. Di mana Tuhan Hidup Anda Lazarus, mengajarkan hidup. seperti yang Anda katakan itu? Orang buta lihat. Di mana Tuhan lumpuh Anda mengajarkan berjalan. logikanya kepada Anda? Sehingga Anda tahu kalau Di logika mana Tuhan dengan ada manusia itu nabi beda. yang berkata aku bukan dari bawah tetapi aku dari atas. Yang saya tanya, di mana pernah Yesus mengajarkan logika Tuhan kepada orang? Maksudnya logika Tuhan kepada orang. Ya Anda kan kita tadi ini memiliki bilang pikiran logika Bu Tuhan Rifa. dengan logika manusia berbeda. Loh, yang mengatakan logika Tuhan dengan logika manusia sama tuh siapa? Saya nggak pernah bilang. Lalu Anda bilang, ya logika kita kan beda. Nah, makanya Iya saya tanya. makanya tadi kan Yang pola pikir Bu, Anda tadi Bu Rifa. Anda Berarti kan Tuhan mati. diam Itu dulu. kan pola pikir yang Anda- salah. Cacat Loh. berpikir itu. Ya udah, saya tanya. Ini apa? Nih saya tanya Bagaimana ya. Nih. Ini bukan pertanyaan? saya. Sorry ya, ini bukan saya, tapi Paulus Ya. ya. Nah, ntar ya. Inilah kawan-kawan Kristen. Kalau berhadapan dengan Unirifa ini, tolong baca Bible Anda ya. Saya ini orang yang nih. Anda bilang tadi apa? Saya cacat logika mengatakan Tuhan mati. Oke. Berarti kitab Anda ini kitab cacat logika. Karena yang mengatakan Tuhan mati bukan saya, tapi kitab Anda. Dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa? Kematian apa bro? Kedagingan kebagaimanaan? Kematian Ya, apa ini? Tuhan. Nah, Kematian cacat logika Tuhan. nggak nih? Yaudah, ini yang cacat logika saya atau kitab Anda? Lah tadi kan pertanyaan Bu Rifa itu tentang kedagingan kan, yang mati itu Saya berarti tidak Tuhan bertanya mati tentang gitu kedagingan. kan. Yang saya tanya itu yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan atau orang? Bagaimana pertanyaannya Tuhan Loh, mati kan ini bingung di kita sini mau apa menjawabnya. tertulisnya di sini? Kenapa Anda tidak mau menjawab pakai kitab Anda ini? Di sini Iya, jelas dikatakan merujuk itu perikopnya kematian Tuhan. apa, bagaimana ceritanya itu nanti Memang kalau dijelaskan lagi perikopnya Anda bahwasanya roh. baca, apakah ayatnya jadi berubah kematian kedagingan di situ? Ketika saya baca Itu perikop, jelas ternyata tertulis, berubah ayatnya Bu menjadi Rifa. kematian kedagingan kebagaimanaan ilahi gitu. Jadi Rohnya kedagingan tidak manusia mati, gitu. Bu Rifa. Rohnya tidak Pak, mati. Anda nanti kalau mati, roh Anda mati nggak? Upah dosa adalah maut. Saya tanya, roh Anda mati? Loh, karena saya percaya dengan Yesus lewat karya salib itu, saya tidak akan mati dalam kebinasaan itu. Jadi Anda nggak pernah mati? Loh, bercerita tentang kedagingan ini kan kita membusuk semua, Bu Rifa. Yang Berarti Anda dikubur. mati, tapi roh Anda nggak mati kan? Apa bedanya? Anda tetap dikatakan mati kan, walaupun roh Anda nggak mati. Lalu apa yang Anda bilang ke bagaimana Loh, Yesus kedagingan sendiri yang keilahian tadi? berkata, walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Ini saya tanya ini tolong perbaiki Itu gimana Bu ayat Rifa ini. ngertikannya? Loh, Apa? mati? Kan ada Apa itu Yesus ini? berkata kan, Apa? Yesus enggak. walaupun kamu mati, Hmm. kamu tetap hidup.
Itu gimana Walaupun Bu kamu Ripa mati, ngartikannya? Yesus itu bicara banyak sekali, dia berbicara tentang perumpamaan. Yesus berkata begitu. Lah itu, Nah, karena saya sekarang percaya sama dia bahwasanya dia mati dan dia bangkit ya arti kan. mati apa menurut Yesus? Saya kan ngikutin yang bangkit. Ya, bukan, saya nggak nanya Anda ngikutin siapa. Yang saya tanya adalah, apa definisi mati menurut Yesus? Mati itu akibat perbuatan dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah kematian. Yesus pernah kekal. mati nggak? Yesus pernah Lawan. mati. Yesus pernah mati untuk memporak-porandakan kematian itu, Bu Rifa. Bukan Tapi dia pernah. bukan Loh, rohnya yang Anda, mati. Anda kenapa nggak konsisten? Tadi katanya mati karena dia berdosa. Sekarang dia mati untuk memporak-porandakan dosa. Kenapa? Dalam kedagingannya. Coba tunjukin karena dalilnya. daging Coba, ini kan coba mati, tunjukin Bu dalilnya bahwa kematian Yesus itu Saya rasa semua memporak-porandakan. yang saya Coba. itu ada ceritanya di Petrus. Ya, silakan, Bu Rifa silakan kan tunjukkan. bilang baca Alkitab. Loh, yang membawa dalil itu kan Anda. Kenapa saya harus membuktikan dalil Anda? Kan Anda yang menstatementkan. Loh, Bu Orang yang Rifa belum pernah menstatementkan baca ya. itu tentang Ya, bagaimana makanya roh, karena saya nggak pernah, roh makanya Yesus. karena saya tidak pernah membaca, makanya saya ingin Anda yang tunjukkan supaya menunjukkan Loh, bahwa tadi Anda itu katanya enggak. sudah baca semua. Teman-teman Saya di Kristen sini kan perhatikan mau ya. masa cerdas, Bagaimana teman-teman. orang Kristen ini, teman-teman, ketika berbicara tidak ada satupun ayat yang dia tunjukkan satupun. Nah, mana? Ada di ayatnya? Petrus 3 itu ya. Petrus 3 Mana? Coba, coba. Petrus berapa? 17-18 kalau nggak salah itu. Petrus berapa? Petrus 3. Bentar ya. Silakan. Aduh, parah. Bentar ini tadi soalnya saya lagi. Kebagaimanaannya. Ya udah, gantian Anda di mute dulu aja. Anda cari ayat dulu. Istirahat dulu aja dulu. Ya. Ya, Immanuel, silakan. Kalau awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan diskusi sama saya. Saya tidak mau merendahkan orang Kristen. Kasihan saya ya. Kalau nggak ada ilmu, jangan bicara banyak ya. Silakan Immanuel. Kalau awam bertanya aja. Immanuel? Oke. Ya, silakan bertanya saja. Tanya dulu. Kalau kecuali ya. Anda berilmu, kalau Anda berilmu Anda boleh diskusi sama saya. Tadi saya sudah kebablasan diskusi dengan orang awam tuh. Itu merendahkan value saya sebenarnya. Saya nggak boleh di Islam itu merendahkan orang yang awam. Ya, merendahkan Bu orang Ripa. apa mana coba? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat berapa? 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Dibacakan kuat ya Bu Ripa. Oh ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Itu kan? Lanjut. Enggak, kita bahas satu ayat dulu. Saya mau bertanya di ayat ini kepada Anda. Enggak, Sebab- lanjut aja tadi kan 18 sampai 20 Oke, Bu Ripa. habis saya bacakan saya tanya ya kepada Anda ya, karena kan Anda Kristen di sini nih. Silakan, Nah, silakan. dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ayat ke-20 saya baca ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Erbah. Ya, artinya Anda mengatakan di sini roh Yesus tidak mati, tapi tubuhnya mati, betul? Dan dia Ya, pergi ke alam kan maut. udah jelas. Iya, belum. Saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya di sini nih. Bentar ya, kita balik ke ayat 18. Ya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini maksudnya apa? Dibangkitkan menurut roh ini maksudnya apa? Lah kan dia sendiri ya, tidak ada yang berkuasa atas nyawanya, dia menyerahkan dan mengambilnya kembali. Saya tanya dibangkitkan menurut roh ini penjelasannya apa? Itu yang saya tanya. Maksudnya apa ini? Dibangkitkan menurut roh. Berarti dia dibangkitkan. Iya, makanya kan di Alkitab itu tertulis, Bu Rifa. Tadi kan saya bilang cerita tentang Bentar. hakikat itu cerita tentang roh. Anda bilang tadi Tuhan Anda tidak mati. Tapi yang mati adalah kedagingannya. Sementara rohnya pergi berlanglang buana menginjili. Betul? Tadi di awal Iya, kita penjara membahas itu tentang neraka, Bu karya. Rifa. Sebentar. Ini blunder nih. Saya suka nih di sini nih. Ketika Anda tadi di awal mengatakan kepastian Kristen itu masuk surga karena karya keselamatan Yesus mati di tiang salib, matinya itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia, bro?
Karena saya nggak ada kaitan, ini tidak menjelaskan apa-apa tentang pertanyaan saya. Karena setiap manusia itu kalau mati, rohnya nggak mati. Lalu tetap manusia itu Lah dikatakan itu ya mati. udah kan, itu 18 sampai 20 udah jelas sekali Bu Rifa. Enggak, yang saya tanya itu, yang mati itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kematiannya itu agar kita tidak mati dalam Enggak, kekekalan, Bu Rifa. saya tidak bertanya untuk apa matinya. Yang saya tanya itu adalah dia mati ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Itu pertanyaan saya. Ini Anda kan bawa ayat ini nggak ada urusannya dengan pertanyaan saya. Loh, kan tetap Kok nggak manusia ada? nanti kalau Itu kan cerita yang disalib. iya, yang saya tanya itu adalah Yesus itu mati di tiang salib sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu kan pertanyaan saya di awal-awal Ya, tadi. Tuhan mati, kan di situ dijelaskan kedagingannya, Tuhan Bu Rifa. mati. Nah, Tuhan mati kan? Berarti Anda sudah akui Tuhan Anda mati. Tadi Anda bilang Tuhan Anda kekal. Kekal itu secara Nah itu kan definisi cerita tidak pernah tentang mati. keilahian, Bu Rifa sayang. Makanya Yang ilahi beda dari diri konotasi. Yesus itu apanya? Oke, kalau gitu kita lepaskan dulu ya. Sekarang saya mau tanya nih. Iya. Yang ilahi dari kembali diri lagi Yesus ini apa? kekekalan. Enggak, bukan. Saya nggak tanya Makanya kekekalan. kita sepaham dulu Saya di tidak- awal, Bu Rifa. kekal itu tidak Firman pernah itu adalah mati. Allah, Bu Rifa. Itu Yes. kata siapa? Kata Yesus atau kata Yohanes? Saya nggak bahas Firman itu. adalah Allah. Iya, nggak apa-apa. Firman itu Iya, nggak- siapa? Itulah Yesus. Oke, ya, saya tanya Bagaimana dia sekarang. bisa mati? Coba. Oke, saya tanya sekali lagi, saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang salib itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yang mati itu gini, Bu Rifa. Kita kan punya tubuh. Tubuh kita ini berdosa, upah dosa adalah maut, ya. Dia mati itu menyelamatkan kita, Saya makanya dia tidak pergi tanya kemana? Kan ke situ, ke tujuannya penjara, mati. kan? Itu jawaban kalau ditanya tujuannya mati untuk apa. Baru Anda jawabnya gitu. Yang saya tanya itu. Yang mati itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu pertanyaan saya, bro. Masa saya harus 5 kali ngulangin ini? Iya, yang mati kedagingannya saja, Bu Rifa. Makanya dia bangkit kan, dia menunjukkan kepada Anda muridnya kan, tubuh ditebus daging kemuliaannya. manusia, bro. Ya, berarti salah seluruh Tidak, Kristennya itu Loh, Tuhan. katanya yang mati itu Lah, tubuh kami perjamuanku- kedagingannya. Sekarang kami Tuhan keperj- yang Iya, karena ini kan Bu gimana Rifa kan Kristen ini nggak konsisten ini? sudut Sekarang saya pandangnya tanya kan nih, dia bro. mengarahkan Ibu Rifa Enggak, ke manusiaannya saya tidak. kan. Loh, Anda Tapi yang jangan bilang kok. pungkiri dia itu kekekalannya, Bu Rifa, cerita tentang Bro, keilahian. kekal itu, bro. Makanya saya tanya, yang ilahi dari Kan dia diri mau Yesus ini dilempar apa batu sih? itu, Bu Rifa, waktu dia berjumpa Saya dengan nggak ahli nanya, Taurat. dia Sebelum lempar Abraham kursi ada deh. Ishak sudah ada katanya. Saya nggak nanya dia dilempar kursi Dia atau menyamakan dilempar dirinya batu. dengan Allah, Bu Rifa. Makanya Bu Rifa sama seperti Bro, ahli saya Taurat lagi itu nggak ini nanya sekarang itu. Jangan lari posisinya. kemana-mana, bro. Jangan red herring. Logical fallacy Bukan, red saya herring gini, itu Bu Rifa, adalah saya lahir kan lari bagaimana dari orang ahli tema Taurat dan dulu kan, topik. saya pikirkan. Saya lagi nggak bahas ahli Nah, saya Taurat. langsung membayangkan ini, oh seperti Itu nggak Bu Rifa itu nggak ini, ada urus, gitu. itu kan menurut Anda nggak ada urusan. Yang saya tanya itu, Iya. ketika Anda mengatakan yang mati itu adalah daging manusia, maka Anda ditebus manusia, bukan Tuhan yang nebus Anda. Kan yang mati kan daging manusia. Loh, dari awal saya bilang bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kenapa Ibu Rifa giring kemana-mana? Yang saya tanya itu yang mati itu siapa? Kok sulit banget sih menjawab? Yang mati itu dia mati sebagai Tuhan atau sebagai mati manusia? untuk menebus kita loh, Bu Loh, Rifa. Saya kan tidak bertanya untuk apa dia mati, Kan di situ bro. tadi jelas lagi di ayatnya kan, udah yang ya. percaya Saya Immanuel, katanya lagi kan. udah. Anda gelang ungu ya. Oke, Immanuel ya. Saya putuskan Anda gelang ungu ya. Oke, capek. Berulang-ulang pertanyaannya itu aja nggak dijawab, capek Gelang saya. ungu ini, ya. Bu Rifa. Ya gelang ungu aja ya. apa? Kok jadi warna Ah, ya, janda enggak. pula? Kalau di saya itu, kalau saya sudah Anda sudah apa ya namanya? Saya sudah 5 kali, 10 Iya, kali saya tapi jelasin tidak gelang ditanggapi. ungu apa itu. Gelang ungu itu sudah tinggal menunggu kematian aja, udah akut, nggak bisa terobati, udah tinggal Oh, ya. pikir Udah ya, sabar ya. Ya, di sini aja dulu ya. Capek loh, 5 kali, 6 kali, 7 kali saya bertanya tadi nggak dijawab ya. Oke lah, nggak apa-apa. Memang sulit kalau menjawab. Oke, Immanuel, silakan bertanya saja ya. Kita lagi nggak bahas kebagaimanaan ilahi yang ternyata adalah kedagingannya ya. Silakan, Immanuel. Oke. Bertanya aja, bro. Jangan menjelaskan, bro. Semakin kalian Kristen menjelaskan, semakin banyak bodorek yang saya minum ya. Mending kalian bertanya aja. Oke. Terima kasih. Temanku Syotniel itu memang dijawab aja, kawan. Kalau memang ada ditanya, simple aja dijawab memang dia. Oke, aku bertanya sama Uni Rifa lah. Uni, sering ku dengar Uni dengan kawan-kawan apologet berkata Oten itu nggak pakai akal. Artinya kami ini dalam beragama ini, dalam beriman ini tidak menggunakan akal. Artinya seakan-akan
Kami ini imani saja, butakan mata, percaya saja, kan begitu, nggak pakai akal kami ini kan. Oke, aku kasih sebuah contoh Uni yang sama-sama yang digunakan di Alkitab dan juga di kitabnya Uni. Mana yang menggunakan akal? Ada di sebuah meja dihidangkan daging babi dan kencing unta. Uni pilih mana, daging babi atau kencing unta untuk dikonsumsi? Kak, Anda bertanya kepada saya yang berakal kan? Iya, betul. Ya saya nggak akan minum dua-duanya dan makan dua-duanya karena saya nggak butuh dua-duanya. Andai disuruh harus memilih, Berarti saya nggak berakal kalau mau disuruh Anda. Karena saya berakal nggak mau disuruh sama Anda. maukah Uni makan daging babi yang haram? Ya saya nggak mau lah. Maukah Uni meminum kencing unta yang hasil urin? Ya karena saya nggak ada kebutuhan. Dan lagi pula Rasulullah saya tidak menyuruh saya minum kencing onta kok. Kenapa? Tapi pilihlah salah satu. Lah itu berarti saya bodoh. Karena mau disuruh-suruh Anda. Anda kan saya berakal tadi. Anda kan lagi ngomong sama orang berakal. Orang berakal tuh nggak mau disuruh-suruh bodoh sama Anda. Berarti kalau gitu, kalau kau tanya pertanyaan aku nggak perlu jawab lah kalau kayak gitu. Lah Nggak kan kau aku suruh kau bertanya. Kalau bertanya itu bukan disuruh-suruh, justru kau kusuruh bertanya, bukan ku perintahkan, bukan kusuruh kau jadi hambaku, tapi ku beri kau izin bertanya sama aku, artinya izin. Oke. Di dalam hadis itu pernah Nabi Muhammad memberikan solusi atas sakit seorang musafir, kencing unta jadi obat. Percayakah Anda bahwa kencing unta itu bisa jadi obat? Percaya, itu pun divalidasi oleh tim medis kok. Apa kata Nih. tim medis itu? Ini kutunjukkan, oke? Itulah kalian tuh, belajarlah kalian. Jangankan kencing onta, kencing orang aja ada terapi uroterapi namanya itu uroterapi nih, terapi urin nih. Makanya besok-besok baca yang banyak. Kadang-kadang untung kamu masuk ke sini Immanuel. Mungkin kamu nggak tahu selama ini kalau kencing mamamu bisa jadi obat loh. Terapi urin dengan minum air kencing, benarkah efektif nih? Bahkan dikatakan di sini apa manfaat? Ya kau cari. Ini kan adalah halus sehat ini. Lanjut. Nah, ternyata apa manfaat terapi urin ini? Nih dia. Nih, satu, berpotensi melawan sel kanker. Kedua, membantu meredakan infeksi bakteri. Ketiga, membantu pengobatan berbagai masalah kulit. Empat, memutihkan gigi. Lima, banyak nih. Jadi ini bukan aku yang bikin. Nah, kalau orang medis aja sudah memverifikasi, berarti nabiku lebih hebat daripada orang medis. Tanpa belajar kedokteran, dia udah tahu obat mana untuk orang-orang kafir. Ini bukan untuk orang Islam ya, untuk orang kafir. Nih. Kenapa ini dikatakan untuk orang kafir? Karena memang nabiku perintahkan minum kencing onta itu untuk orang kafir. Orang yang bukan di Bani Arab. Beberapa orang dari Ukul atau Urainah datang ke Madinah. Jadi ini bukan orang asli Arab atau orang yang datang yang adalah sahabat Nabi, tapi pendatang. Nabiku suruh mereka minum kencing karena mereka nggak ada halal haramnya. Ya. Nih ya, orang Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan iklim Madinah. Bukan orang Islam, orang kafir yang disuruh minum kencing onta. Apa salahnya? Kalian nggak ada larangan kok. Apa pula salahnya? Lagi pula ketika dia minum kencing onta kan dia sembuh. Kok kalian yang sibuk? Kan lucu. Kalau aku yang nggak mau lah, ngapain aku udah ada tolak angin kok sekarang? Ngapain aku minum kencing onta? Kan ada-ada aja kalian. Lagi pula aku bukan orang kafir. Kalau aku bisa minum tolak angin, kenapa harus minum kencing onta? Jadi onta itu hanya berlaku obat bagi orang kafir, tapi bagi orang muslim tidak berlaku kencing onta. Ya kalau orang muslim mau menjadikan itu obat ya nggak masalah, nggak berdosa mereka. Tetapi beberapa ulama bahkan ada yang mengharamkan, nggak tahu tak tahuan. Tapi aku lagi belum temu jurnalnya. Cuman ya tergantung pilihan lah. Kalau aku ngapain aku pakai kencing onta? Kan ada tolak angin. Kan ada tolak angin. Aku bisa minum. Aku bisa pakai minyak kayu putih. Seandainya aku suatu saat tinggal di kutub utara, kan aku bisa minum air jahe. Kan udah ada air jahe. Kan itu pilihan, bukan kewajiban. Kan nggak ada nabiku wajib kalian minum kencing onta 3 kali sehari, kalau nggak jadi umatku. Kan nggak ada. Itu kan pilihan gitu. Sakit apa yang terapinya minum air kencing onta?
Kan tadi udah kutunjukkan kau. Sakit Bacalah Hello apa? Sehat itu. Ya kan udah kutunjukkan tadi datanya. Mana aku tahu di sini nggak dijelaskan dia sakit apa, mau sakit Demam, ayat pilek. kerja. Ya mana aku tahu. Itu pun kau aneh. Emangnya perlu aku tahu penyakitnya apa? Ada aja ini. Dari mana Uni tahu bahwa musafir itu sembuh? Tunggu bentar aku jawab. Buktinya dibunuhnya unta-unta Nabi itu. Buktinya dia sembuh karena dia bisa membunuh unta Nabi. Bukan unta Nabi, ya. Buktinya dia sembuh, dia sempat merampok, mencuri. Ya, mana ada orang sakit mencuri dan membunuh, ada aja kau. Tandanya dia udah sembuh lah, makanya dia mencuri dan membunuh. Kok kadang-kadang ada gila-gilanya gue tengok pertanyaanmu. Ada orang sakit gitu, teguk-teguk sakit gitu, dia mencuri sambil merampok gitu. Ada aja kau ini, bro. Buktinya dia Di mana lagi pula tertulis dia sembuh setelah minum air kencing unta itu? kenapa harus ada tertulis sembuh? Kalau dia Uni sudah kan bisa membunuh, ya berarti orang sakit membunuh gitu. Bukan. Ada gila-gilanya. Mana betul. tahu Ya. dia membunuh Nih, unta Nabi nih, aku karena tengok dia ya. sakit hati. Bentar. Loh, nggak ada urusannya motifnya membunuh itu, nggak ada urusannya. Contoh gini kan. Itu kau yang akal-ngakali itu. Sama kalau aku Bukan. bilang nanti, sama aja kayak gini. Kalau begitu sama juga kayak gini nih. Yesus kenapa minta Bentar. keledai betina untuk diambil? Bisa jadi untuk dimasukkannya Mana- jarinya ke dalam. Nah, itu sama Tidak kayak gitu tuh, mungkin nama nambahi. Dia sembuh lalu Itu kan melakukan otakmu. Sebentar. Loh, gini loh ya. Bentar. Orang Kristen ini teman-teman ya, mereka tuh memang nggak tahu diri gitu teman-teman. Kita sudah menjawab 3 pertanyaannya dan dia tidak bisa bantah. Lalu dia mengada-ada yang tiada. Dia meminta kepada kita eksplisit. Bahkan secara rasio kita sudah tahu orang ini sembuh karena dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang sakit. Lalu dia mengatakan, bisa jadi dia kan membunuh gara-gara ini. Itu kan motivasi orang. Emang tahu aku motivasi orang? Bisa juga aku begini. Dari mana kau tahu apa gunanya Yesus mengambil keledai betina? Bisa jadi motivasinya untuk memasukkan jari tengahnya ke dalam dubur betina. Akan bisa kayak gitu. Menghujat jadinya. Kalau kau tidak terima dengan jawabanku, kau tinggal membantah, bukan nambahi apa yang ada di hadisku. Coba Inilah tunjukkan kelakuan hadisnya kau. bahwa orang itu sembuh. Loh, kenapa harus ada tertulis orang itu sembuh? Membuktikan Kenapa harus bahwa ada tertulis? benar ucapanmu itu. Aku mengatakan bukti kalau orang itu sembuh, dia bisa membunuh dan merampok. Itu rasional bermain di situ. Nah, kalau kau bilang sakit, tunjukkan bukti kalau dia masih sakit. Coba. Tunjukkan tertulisnya di hadis itu kalau dia masih sakit. Ku minta hal yang sama dengan kau. Setelah sembuh, dia merampok. Enggak, gini aja lah. Seandainya orang itu tidak sembuh, ya kan? Mana dalilnya dia tidak sembuh? Coba. Kan kau minta hal itu sama aku. Uni yang Beberapa mengatakan dia kan ada sembuh. kutunjukkan beberapa orang dari Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi onta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang onta. Ketika telah sembuh hantu setan belau kau, mata kau, wah ini kau kutengok kan. Ketika mereka telah sembuh, mereka melakukan pembunuhan, penggembala Nabi. Apa namanya ini? Harus berkali-kali kami umat Islam. Inilah kalian Kristen. Kalian itu tidak mau membaca hadis kami dengan lengkap. Ketika kami membacakannya, kalian tidak mau mendengarkan. Nah, ketika kutunjukkan secara rasional, tanpa ada pun tertulis ya, tanpa tertulis sudah sembuh pun, kami sudah tahu kalau dia sembuh. Kenapa? Secara rasio kita tahu. Masa orang yang sakit Setelah membunuh dan sembuh, mencuri? apa yang diperbuatnya Uni? Dibunuhnya unta Nabi itu yang menyembuhkan itu. Ini Yang agak gila gila. ya, Orang. kafir itu. Ya memang orang Kristen rata-rata kan gila. Karena mana orang Kristen yang gila? Kau tahu orang Kristen dulu Katolik membantai sesama mereka. Jangankan orang yang sudah membantu mereka, seagama dengan mereka aja habis dibunuh dia. Inkuisisi 500 tahun. Tapi Kemudian perburuan penyihir 400 tahun. percayanya kau pernahnya kau minum kencing unta Uni? Belum. Udah menceret kok sebenarnya ini. Kau udah kena mental bertanya ini. Karena premis kau sama aku nggak terjawab sama aku. Bagaimana mungkin urin bisa jadi obat? Itu kan cuci ginjalnya, cuci darah. Ya udah itu. kau jangan sama aku. Kau bilang nih kau bantai nih Halo Sehat ini. Kan ada gila-gilanya kok kan. Inilah Kristen-Kristen yang naik ke tempat kita. Mereka itu membantah Urin apa yang itu sudah itu pembuangan racunnya semua itu. Ya udah kau tunjukkan sama aku. Kalau air kencing onta itu racun.
Tunjukkan. Jangan kau oleng, kau bawa premis Jadi sendiri. Kau urin tadi nama itu tunggu, tadi kau sudah adalah nama-nambah semua ya, Disku. kotoran-kotoran yang ada di darah Tunjukkan sama aku urin onta itu beracun. Kalau aku punya data lebih beracun. Tunggu Disitulah bentar. semua bakteri-bakteri, virus, kuman-kuman ada di kencing dan di tai. Sebentar ya, aku nih kalau ngomong Namanya pakai data itu nggak suka. namanya ekresi. Mana datamu? Ya kan biologi. Ya mana data biologinya? Itu kan pelajaran anak SD, SMP, SMA. Di mana anak SMP belajar begitu? Kau Sistem- tunjukkan datanya. Sistem Kau sistem tunjukkan pencernaan. sama aku. Kau tunjukkan sama aku. Orang emang nggak tahu sistem diri orang pencernaan kita kan nih. ekresi, Memang sekresi. nih, kok ku tengok ya, Itu kan lebih hasil cuci nih, ginjal, hasilnya udah diam urin. dulu ya. Diam. Ya, bentar. Bagaimana mungkin urin jadi obat? Kencing atau virus? Iya. Iya. Masalahnya jangankan ini Pak, saya yang mencarinya sama Pak Haji, pernah nggak kebenaran mananya pas atau berapa bulan? Karena kita yang nyarinya loh. Kita yang nyarinya loh. Ngapain kita ikut campur masalah itu? Bukan job desk kita di situ. Ya, terus ini yang paling penting ya. Tuh. Gini Pak Peta, yang paling penting ini, maaf ya, takutnya ada fitnah, ada kepentingan yang selama ini kan Gurunda ini selama kegiatan itu selalu didampingi sama saya, Pak Peta Lempung. Nah, saya juga kaget, saya juga nggak ngerti, emang kayak ada chemistry saya dengan Gurunda ini dengan Pak Andi ini kan selalu dampingi. Itu bukan saya yang mau, Pak Peta. Karena Gurunda yang kita contoh, saya ditunjuk sama Bang Bima untuk ke Bolangi menghadiri Hari Mualaf Sedunia dulu ya, ingat nggak? Saya usaha dari sama Bang Andi kan dapat itu guru yang nunjuk langsung, dan uangnya dari mana tuh? Bukan dari hati sebenarnya, uangnya kita nyari Pak Peta. Uangnya kita nyari sama Bang Andi, masuk ke api tuh, nggak masuk ke tadi, masuk ke api. Setelah masuk ke api, si uangnya itu dicairkan untuk beli tiket. Nah, dicairkan untuk beli tiket udah. Terus yang kedua, masalah Medan. Kenapa Gurunda menunjuk saya? Saya nggak ngerti. Saya juga nggak paham. Kenapa Gurunda menunjuk saya? Sama saya juga. Dari uang buat tiket Gurunda saya usah balik ke Medan. Kenapa nggak orang lain yang ditunjuk? Kenapa harus saya yang ditunjuk? Artinya dikit-dikit sama Kiai Santang, sama Kiai Santang. Saya bukan pengawal, saya bukan ahli berantem, saya bukan apa ya. Tapi alhamdulillah selama saya berani aja di situ walaupun itu pandangan konten. Saya berani. Insya Allah walaupun mereka 5, 6 orang, 7 orang, sampai 10 orang, saya berani mati di situ. Dan juga percaya sama saya. Terus Bandung kemarin, tetap yang awal itu saya, padahal saya tidak punya SOP untuk pengawalan. Saya tidak punya SOP untuk menjadi bodyguard. Tidak punya. Tapi kalau untuk berantem, Allah. Karena kan dasarnya saya dulu sampai sekarang juga punya padepokan silat sendiri ya, di kampung. Pernah bapak saya, sampai anak saya kemarin sampai juara silat di dunia itu dapat emas tuh. Apa ini kata studi
belajar gitu kan, dapat emas, itu turun temurun. Nah, insya Allah saya implementasikan, saya korbankan diri saya untuk mengawal guru dan Juma walaupun saya tidak punya kapasitas dan tidak punya SOP di bidang itu. Tapi tetap saya betul. Tapi saya berhak untuk melindungi guru dan Juma. Dan guru dan Juma sendiri yang minta saya untuk mengampuni itu. Betul. Nah, menurut Pak Peta nih, bentar bentar Lama. Menurut Pak Peta Lempuk di grup, di pengurus, ada nggak yang punya inisiatif kemarin acara kemarin awal bulan? Ada nggak yang punya inisiatif? Nah, terus ada nggak yang punya inisiatif menyediakan kendaraan, menyediakan mobil dan menyediakan pengawal untuk bantuan? Ada nggak? Saya Pak Peta, saya yang mencari itu Pak Peta. Sampai mobil dibayar berapa itu sehari termasuk kira sama pengawalnya. Saya yang mencari itu. Saya keluar nggak di grup? Enggak kan? Iya, 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 tanpa menyadari dan tanpa melihat risiko dampaknya seperti apa. Nah, kayak kemarin ya, saya bikin acara di Bandung, Kota Lempu, di Bandung. Saya nggak kosong. Di sana saya sudah siapin laskar, laskar dari apa namanya ormas, tesis, satpol pp juga ada. Jadi benar-benar steril itu orang, benar-benar steril itu keadaan. Saya pastikan itu. Iya, betul. Enggak, kalau di Bandung itu emang gini Pak Kota, sebelum Gurunda ke Bandung, enggak bukan Solo itu. Iya, ya Haji Santo. Betul. Ya, kalau BJ Bandung, khusus Bandung, Pak Peta, saya yang bikin, tapi saya tanggung jawab. Sebelum Gurunda ke sana, saya pastikan keamanan di sana harus benar-benar steril dan harus benar-benar Gurunda ini aman di sana. Saya dibahas dulu di sana. Saya gladiasi dulu di sana, semua.
Ya, saya juga nggak sembarangan. Saya lihat Gurunda ini kan satu apa namanya satu sosok yang benar-benar dibicarakan oleh mereka dan benar-benar Gurunda ini pastikan harus aman. Ya, ya makanya saya di belakang layar itu kita kali tahu tuh. Kita kali tahu saya di belakang layar itu benar-benar untuk Bandung ini benar-benar bisa kalau di Bandung itu. Sampai alhamdulillah kan tidak terjadi apa-apa dan aman. Alhamdulillah. Milik rumah. Betul. Dan di sini saya yang dikuasakan sama Bang Juma untuk keamanan dan untuk pengawalan, saya harus benar-benar tanggung jawab. Saya nggak suka dan saya nggak biasa keluar-keluar dulu komen-komen atau ngisi orang nggak biasa. Yang penting sama kerja lapangan beres sudah selesai. Itu Pak Petar kalau saya. Bang Andi kayaknya oh udah pulang. Tadi jalan sama guru nggak Bang Andi ini? Tadi jalan sama guru nggak? Diajak makan sama Bunda Ratna. Cuma saya nggak bisa datang itu karena saya harus beresin masalah harimau alam dunia ini sama Ustaz Alif. Jadi bagi-bagi tugas. Bang Andi, oh sinyal. Bang Andi, assalamualaikum. Wah,
Udah lama salah sebenarnya Bang Andi, terus dipecat Bunda Rama itu. Pecat Bunda Rama pecat. Enggak, bukan itu. Bunda Rama membela si Mila. Flores jadi marah. Flores. Ya udah, saya udah dengar dari awal sebenarnya Bunda Mila ini memaksa Ustadz Wahid untuk merevisi hukum organisasi yang ada di API, memberhentikan orang-orang kayak Ustadz Zugi, kayak Bang Adi, kayak Ustadz Adi aja suruh diganti jadi ketua, diganti sama Dio, kan pernah terus gitu waktu rapat kan Ustadz Wahid ngomong gitu. Harusnya yang pantas itu Ustadz Dio katanya jadi ketua itu, terus Ustadz Zugi nggak pantas di situ katanya, kan dia sendiri yang ngomong Ustadz Wahid. Nah, ternyata ternyata yang pengen ngerevisi itu Bunda Mila. Loh, kata siapa ke rekening pribadi? Dari mana dasarnya? Mana buktinya? Nah, Kak, iya kalau ada tuduhan seperti itu harus bisa membuktikan dong. Nah, kalau nggak ada bukti itu fitnah berarti. Ya, ini biang keroknya Wapi kalau di luar. Kalau di dalam sebenarnya yang ngompor-ngompor ini si Julius. Si Julius juga harus dikasih pelajaran. Si Julius juga sebenarnya. Jangan selalu ngomporin, jangan selalu bikin kompor. Harusnya.
Iya, betul. Setuju saya Pak Ustaz.
Ini Bunda, bentar Bunda, bentar Bunda, Bunda, bentar. Itu keluar itu keluar keluar kata-kata si Sarah hamil di luar nikah itu dari siapa? Nah, si Ida ini dapat info dari siapa?
Nah, ini yang saya tanya. Si Ida ini dapat informasi ini dari siapa? Ida ini bukan dari Bunda Mila berarti kan? Bukan dari Bunda Mila. Nah, udah. Nah, si Bunda Mila ini kan kakek masih salah nih. Si Bunda Mila ini kenapa bisa sampai tahu kalau secara ini hamil di luar nikah? Dari siapa ini Bunda Mila ini? Ya udah, titik di situ. Enggak, Bun, Bun, jangan ke situ melebar lagi. Ini kita cari biar keloknya ini sumbernya ini dari mana? Itu aja udah. Dari mana ini? Ya udah, berarti Ustaz Wati yang keloknya selesai di situ kan. Udah nggak Pak Andi? Kita nggak usah lagi nyari kesempatan orang. Udah, berarti Ustaz Wati. Nah gitu, Bunda, caranya kita. Itu baby itu Bang Haji, Budati yang di Kanada itu yang suka ngasih donasi itu si Mary Jane, Bang Haji itu. Dia tinggal sekarang itu. Ya, saya juga sedikit. Saya, nah betul. Nah, selama ini dia itu selalu curhatnya sama si Wapi.
Bang Andi bahas waktu itu dia anggap anak angkat dia ini berhubung sama kita nggak dipublis tuh curhatan-curhatannya tuh.